Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahiratun Nazwa dengan NIM 250404102. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen kritis mengenai salah satu isu permasalahan pendidikan yang masih menjadi tantangan di Indonesia, yaitu kritis kemampuan menulis esai dan karya tulis di kalangan pelajar Indonesia. Nah, menulis merupakan salah satu keterampilan penting dalam literasi. Melalui kegiatan menulis, seseorang dapat menyampaikan gagasan, mengembangkan pemikiran kritis, serta mengomunikasikan informasi secara jelas dan terstruktur. Namun, saat ini kemampuan menulis pelajar Indonesia masih perlu mendapat perhatian karena banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun tulisan yang baik dan sistematis. Menulis bukan sekedar merangkai kata-kata, tetapi juga melatih kemampuan berpikir. Dalam menulis, seseorang harus mampu menyusun ide secara runtut, menggunakan bahasa yang tepat, serta menyampaikan argumen yang logis. Namun, kenyataannya masih banyak pelajar yang mengalami kesulitan ketika dimintai untuk membuat esai, laporan, atau karya tulis. Beberapa masalah yang sering ditemukan antara lain sulit menentukan ide utama, kurang mampu mengembangkan paragraf, serta minimnya penggunaan data atau fakta sebagai pendukung argumen. Selain itu, sebagian mahasiswa lebih memilih menyalin informasi dari internet daripada mengelola dan menuliskannya kembali dengan pemahaman mereka sendiri. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis dari kemampuan menulis tidak berkembang secara maksimal. Permasalahan ini juga terlihat dari hasil Program for International Student Assessment atau PISA 2022 yang dirilis oleh OECD. Dalam bidang literasi membaca, Indonesia memperoleh skor 359 poin, sedangkan rata-rata OECD berada di angka sekitar 476 poin. Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami informasi tertulis siswa Indonesia masih tergolong rendah. Padahal, kemampuan membaca dan menulis saling berkaitan. Seseorang yang terbiasa membaca akan memiliki kosakata yang lebih luas dan lebih mudah menyusun tulisan dengan baik. Selain itu, tingginya penggunaan media sosial juga mempengaruhi cara pelajar menulis. Banyak siswa yang terbiasa menggunakan bahasa yang singkat dan tidak baku, sehingga kebiasaan tersebut terkadang terbawa ke dalam tugas akademik. Pemerintah sebenarnya telah berupaya meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program, seperti Gerakan Literasi Nasional dan Gerakan Literasi Sekolah. Program tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab. Melalui kebijakan tersebut, kemampuan menulis seharusnya menjadi salah satu keterampilan yang terus dikembangkan karena memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Menurut saya, rendahnya kemampuan menulis pelajar Indonesia merupakan masalah yang cukup serius. Selama ini, sistem pembelajaran seringkali menekankan hasil akhir dibandingkan proses berpikir. Banyak siswa berfokus memperoleh nilai yang baik tetapi kurang terbiasa menyusun argumen dan mengembangkan ide secara mandiri. Akibatnya, ketika diminta membuat esai atau karya tulis, mereka mengalami kesulitan. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan. Teknologi ini memudahkan akses informasi, tetapi digunakan dengan secara bijak. Siswa bisa menjadi terlalu bergantung pada jawaban instan tanpa melalui proses berpikir yang mendalam. Jika kondisi ini terus berlangsung, kemampuan literasi generasi muda dapat menurun dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Solusinya, untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan budaya membaca sejak dini karena membaca dapat memperkaya pengetahuan dan kosakata. Kedua, sekolah perlu memberikan lebih banyak latihan menulis seperti esai, artikel, maupun laporan sederhana. Ketiga, guru perlu membimbing siswa dalam proses menulis mulai dari menyusun ide hingga mengembangkan paragraf dengan baik.
Dan keempat, teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan mencari referensi, bukan sebagai jalan pintas untuk menghindari proses belajar. Dapat disimpulkan bahwa krisis kemampuan menulis di kalangan pelajar Indonesia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Kemampuan menulis sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, keluarga, dan pelajar untuk meningkatkan budaya menulis di Indonesia. Dengan membiasakan membaca, memperbanyak latihan menulis, serta memanfaatkan teknologi secara bijak, saya yakin kemampuan literasi pelajar Indonesia dapat terus berkembang menjadi yang lebih baik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.